Komponen-komponen yang saya gunakan ini adalah CD-ROM untuk memasukkan CD. Ini nggak usah ya. Oke, untuk di sini saya menggunakan RAM DDR2 2 GB. Di sini saya menggunakan 4 GB, jadi saya menggunakan 2 keping. Oke, di sini saya menggunakan fan casing biasa ya. Dan untuk fan prosesornya juga standar. Dan untuk power supply juga power supply untuk standar juga biasa. Dan motherboard dan untuk VGA di sini saya menggunakan VGA Nvidia mereknya GT440. Nah, itu kalian bisa lihat 440 DDR5 1 GB. Oke, setelah itu saya menggunakan hard disk dari Samsung berkapasitas 160 GB. Nah, itu dia. Kalian bisa lihat 160 GB. Oke, untuk motherboardnya kalau tidak salah ini adalah Samsung ya. Untuk serinya N15235. Oke. Dan untuk prosesornya saya menggunakan Intel Core 2 Duo E8400 3 GHz ya. Oke, mungkin cukup itu aja. Nah, ini adalah untuk casingnya, saya menggunakan casing standar yang cukup untuk komponennya. Oke, kita mulai untuk pemasangannya. Pertama kita pasangkan untuk prosesornya. Kita buka terlebih dahulu untuk kuncinya. Nah, untuk pemasangannya kita lihat ada tanda panah di sebelah sini. Berarti dia menunjukkan tempat di mana pemasangannya dan arahnya ada di bawah, kanan bawah. Langsung pasangkan saja. Setelah itu tutup bagian kunci dan kalian tekan untuk kuncinya. Oke, setelah terkunci kita tambahkan Telma Base agar prosesor kita tidak panas saat penggunaannya. Untuk pemberiannya cukupnya saja. Di sini saya menggunakan stick untuk pemberiannya. Oke, secukupnya saja. Kalian bisa mengira-ngira untuk pemberiannya karena jika terlalu banyak dia akan melumer kemana-mana. Oke, selanjutnya saya akan memasang untuk fan. Untuk fan ini menggunakan ini ya, untuk bautnya. Kita pasang di bawah terlebih dahulu. Dan setelah itu kita pasangkan untuk fan prosesornya. Oke, untuk di sini saya menggunakan fan prosesor dengan baut, jadi kalian tinggal memasang bautnya ke tempat pada motherboard. Caranya sedikit tekan ke bawah dan lalu langsung putar saja, dan lakukan hal yang sama untuk keempat sisinya. Kita pasangkan atau colokkan untuk kabel power pada fan-nya ke motherboard. Oke, lalu saya akan memasangkan untuk RAM-nya. Dan untuk arah RAM-nya kalian tinggal lihat saja pada lubang yang ada di sini, kalian cocokkan pada lubang yang ada di motherboard. Jika sudah, kalian tinggal masukkan saja dan tekan bagian kanan kirinya. Mungkin agak sedikit berat, jadi kalian tinggal tekan saja sampai bunyi klik dan langsung kunci bagian kanan kirinya. Lakukan hal yang sama untuk RAM yang kedua.
Lalu untuk VGA-nya saya akan memasangkannya nanti setelah motherboardnya dipasangkan pada casing. Oke, kita pindah ke casing. Hal yang pertama saya pasang di sini adalah power supply terlebih dahulu ya. Sebenarnya bebas untuk power supply dipasang kapan, karena meskipun sudah dimasangkan di motherboard, dia masih bisa dipasang dengan mudah. Lalu setelah power supply, ini taruhkan di sisi dulu. Nah, saya akan masukkan hard disk terlebih dahulu, karena apabila dipasangkan setelah motherboard dia akan susah masuk. Jadi untuk lebih mudahnya saya pasangkan hard disk terlebih dahulu, baru saya memasangkan motherboard. Oke, masukkan seperti ini. Oke, kalian tinggal pasang untuk bautnya pada lubang yang tersedia. Selanjutnya kita akan masang motherboardnya. Kalian memasangkan motherboard di sini cocokkan saja pada lubang-lubang baut yang ada di casingnya. Dan untuk tempat colokan kabel, kalian masukkan ke dalam lubang yang ada di sisi kiri ya. Apabila kalian memiliki tutup untuk kabelnya, kalian pasang saja agar lebih bagus. Oke, kita bautkan untuk motherboardnya. Usahakan untuk bautnya kalian pasangkan semuanya ya. Kalau saya di sini ada beberapa yang tidak bisa dipasang, jadi saya hanya masangkan tempat-tempat yang sekiranya kuat untuk menopang nanti. Jadi ada di bawah, di atas situ, di dekat fan, kanan kiri. Mungkin agak sudah terlihat kuat, jadi saya tambahkan satu lagi di sini. Lalu saya tambahkan juga di atasnya lagi agar motherboard semakin kuat. Nah, untuk kali ini saya akan memasangkan VGA. Kalian pasangkan VGA di tempat sini. Untuk pemasangannya juga hampir sama seperti RAM. Kalian tinggal mencocokkan untuk posisinya, lalu tinggal tekan saja sampai berbunyi klik atau sampai mengunci pada motherboard kalian. Oke, saya akan menguncinya juga pada casing agar VGA saya tidak mudah goyang ya nanti. Nah, selanjutnya mungkin saya akan memasangkan ini dulu untuk fan. Dan untuk fan ini, bagian sini adalah bagian untuk keluar, dan ini adalah bagian dalam, maksudnya anginnya akan arah anginnya, jadi ke depan, dan ini adalah yang dari belakang. Saya ingin memasangkannya seperti ini karena saya ingin membuang angin panas yang ada pada komputer. Jika sudah, kita akan memasangkan untuk CD-ROM. Nah, pertama kita akan melepas untuk casingnya terlebih dahulu. Untuk membuat lubang pada casing. Oke, setelah itu kita pasangkan. Kalian bisa memasangkannya dari luar. Dan ini adalah yang saya lepas tadi. Kalian bisa memasang dari luar seperti ini atau dari dalam. Untuk kali ini saya akan mencoba dari dalam terlebih dahulu. Jadi untuk power supply saya ambil lagi ya. Untuk pemasangannya mungkin agak sedikit lebih berat ya.
Jadi kalian tinggal menekannya, kalian berikan sedikit usaha ya untuk menekannya karena sedikit lebih berat. Waduh, maaf ya teman-teman, sepertinya lepas tadi ya. Lihat, ini bisa dipasangkan dari luar sebenarnya. Nggak tahu kenapa saya ini. Jadi kalian pasangkan lagi untuk power supply-nya. Ya, CD-ROM-nya kok jadi meluncur kayak gitu. Bautkan pada sisi-sisi atas bawah semuanya ya untuk power supply-nya. Dan ini adalah kabel power, kita pasangkan di sini. Dan kalian juga jangan lupa untuk memasangkan ini juga pada motherboard kalian agar motherboardnya nanti bisa hidup. Dan kalian pasang pada sini ya, sini. Tinggal tekan saja ke bawah. Oke, seperti itu saja. Lalu jangan lupa untuk memasangkan kabel-kabel power pada CD-ROM dan harddisk. Mungkin saya akan memasang bautnya terlebih dahulu untuk CD-ROM. Oke, colokkan untuk kabel powernya. Dan pasangan juga untuk harddisk. Lalu kita pasangkan kabel SATA pada harddisk dan CD-ROM. Ini fungsinya untuk membaca atau agar harddisk dan CD-ROM kita terbaca oleh komputer. Kalian pasangkan saja, tinggal tekan ke bawah atau ke depan. Ini cukup mudah. Lalu pasangkan juga untuk kabel SATA-nya harddisk. Caranya sama, tinggal colokan saja. Untuk posisinya kalian lihat saja ya di kabelnya bagaimana posisinya. Dan ini saya akan memasangkan kabel untuk depan. Dan untuk bentuknya kalian cocokkan saja karena ada dua sisi biasanya. Dan di sini adalah kabel-kabel pada casing ya. Ada audio, USB, dan beberapa kabel lain seperti power. Jadi untuk pemasangannya kalian lihat saja pada motherboard. Dan untuk posisinya kalian cocokkan saja ya. Untuk audio di sini saya ada pada sisi kiri. Lalu untuk USB keduanya ada di sisi kanan bersebelahan ya untuk punya saya. Kalian tinggal colokkan saja ke bawah. Ini adalah tempat-tempatnya. Dan pada sisi paling kanan ada front panel handler atau power light kabel yang fungsinya biasanya ada untuk menekan tombol on off. Dan untuk gambar tadi kalian bisa mempause untuk melihat bagaimana pemasangan atau tempat-tempat untuk power light tadi. Dan ini adalah hasilnya. Saya sudah mencolokkannya pada keyboard dan ke monitor saya ya. Jadi sebenarnya cukup simpel seperti itu aja. Untuk pemasangan kabel sedikit berantakan ya, tapi biar saja. Oke, kita coba untuk menghidupkan. Sepertinya untuk komputer kita sudah berjalan dengan baik. Lihat untuk fan-nya semua sudah berjalan dan sudah hidup. Dan hasilnya
komputer kita sudah bisa hidup. Untuk Windows saya sudah memasangnya sebelumnya, jadi ya seperti ini. Untuk kabel biarlah ya agak sedikit tidak enak dilihat karena saya hanya mencobanya untuk bisa digunakan atau tidak. Oke, tunggu saja Windows. Untuk komputer ini sudah bisa ya untuk Windows 10 ya. Dan mungkin cukup seperti itu aja pemasangannya. Windows 10 juga berjalan dengan baik di sini. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan kalian silahkan mencobanya sendiri di rumah. Terima kasih.